Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazza fawzan adiman. Shadaqallahu adzim. Ya fillah rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bahaya kesirikan atau dosa-dosa syirik. Syirik adalah sesuatu perbuatan yang menyekutukan Allah, sesuatu perbuatan yang dibenci Allah, sesuatu perbuatan yang ketika kita melaksanakannya maka dosa-dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal dunia belum bertobat, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam api nerakanya Allah, dan dosa yang menyebabkan amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu wajib kita ketahui bahwa syirik itu adalah dosa yang amat besar, sesuatu hal yang tersesat, yang seseorang yang tersesat yang amat sangat jauh sekali. Contoh daripada dosa syirik adalah yang pertama, ketika kita memiliki sesuatu rajah ataupun jimat, ya, bahwa rajah ataupun jimat itu akan menyengsarakan kita, akan menjadikan diri kita itu memasuki nerakanya Allah. Kenapa? Karena para ulama itu, ulama salaf sepakat bahwa menggunakan rajah, jimat, wifik adalah sesuatu perbuatan yang syirik. Sebagaimana ada dalilnya, Bismillahirrahmanirrahim, inna ruku wa tamaima wa tawalata syirik, yang artinya sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat, dan guna-guna adalah syirik. Nah, ini jelas bahwa ketika kita memiliki jimat, ya, memiliki kita menjadi seorang peramal, ya, mantra-mantra, itu adalah syirik. Itu yang pertama. Maka mari kita, saudara-saudara kita, ketika kita memiliki jimat-jimat, untuk bisa dimusnahkan, dihancurkan, karena tidak akan menyelamatkan kita jimat itu, karena sesuatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Ini merupakan perbuatan syirik tadi. Kemudian contoh yang kedua adalah ketika kita mempercayai apa yang dikatakan dukun. Kita pergi ke dukun dan mempercayai apa yang dikatakan dukun. Sebagaimana ada dalilnya, man ata arafa au kahinan fasodaqahu bima yaqulu lam tughbalahu sholatan arba'ina yauman. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal ataupun dukun kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, nauzubillah min dzalik, ya. Sholat kita sia-sia, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dua contoh ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang benar-benar bisa kita ketahui dan bisa kita tinggalkan tentang jimat dan pergi ke dukun tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, tentang dosa syirik itu Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa
Quran yang keempat ayat 48 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa ma yusyrik billahi faqad iftara isman adim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah berbuat dosa yang amat sangat besar. Nah, itu tadi ketika kita menyekutukan Allah, maka dosa kita adalah dosa yang amat besar. Jadi mari bersama-sama kita tinggalkan kesyirikan tersebut. Kemudian masih di Quran An-Nisa ayat 116 ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalalam ba'ida. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia telah tersesat yang amat sangat jauh. Ini siapa yang menyekutukan Allah, maka dia tersesatnya bukan dekat, tapi tersesat yang amat sangat jauh sekali. Untuk itu mari bersama-sama kita meninggalkan kesyirikan tersebut. Dan yang terakhir ya, dosa bahaya ataupun dosa syirik tersebut ya, Allah menjelaskan dalam Quran surat 6, Quran Al-An'am ayat 88, dosa syirik itu akan melenyapkan semua amalan. Walau asraku laqabita anhu makanu ya'malun. Yang artinya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti sia-sialah semua amalan yang telah mereka kerjakan. Apa itu semua amalan yang telah mereka kerjakan? Yang pertama adalah ibadah sholat kita akan lenyap ya, tidak akan diterima oleh Allah. Puasa kita, zakat kita, bahkan ibadah haji yang memang betul-betul tampak menggunakan dana yang amat sangat besar, itu lenyap semua amalan itu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari bersama-sama kita meninggalkan dosa ataupun dosa syirik ini, bahaya syirik ini wajib kita ketahui, karena Allah telah mendasari ataupun memfirmankan dalam Quran surat An-Nisa ya, yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita dan menjadikan kita senantiasa amalan-amalan ibadah kita nanti ketika kita meninggalkan dosa-dosa syirik itu, amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung, bahagia dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.